Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-167. Kenapa tak mati saja? Selamat mendengarkan. Seseorang menjatuhkan tubuh Bagas di sebuah kursi. Mereka mengikat tangan dan melakban mulut Bagas. Istrinya mana? Tak datang, hanya dapat dia. Tahu istrinya sudah tak berguna sejak kuasanya dicabut lagi. Tak ikat kakinya. Tak usah, dia berdiri pun tak mampu. Bagaimana bisa kabur? Ngesot. Cibir salah seorang dari mereka. Ialah Om Edward, Om Aldo dan Tante Fiona. Merekalah yang berkomplot untuk merebut warisan keluarga Nugraha karena merasa lebih berhak dari keturunan istri pertamanya. Mereka duduk bersama, menyantap makan siang masing-masing sembari menunggu Bagas sadar dari tidurnya. Sisakan sedikit, setidaknya dia juga perlu makan, tegur Om Edward pada Tante Fiona. Kenapa tak biarkan mati saja? Bukankah Abel lebih tenang bagi kita? Aku ingin melihat ketika ia terpuruk sama seperti ibu yang susah payah membesarkanku, bahkan terpaksa memberikan aku pada madunya untuk diurus, sengit Om Edward. Orang-orang itu hanya mengangguk setuju. Mereka juga sangat mendukung keinginan Edward itu. Mereka pun duduk santai sembari menonton TV yang tersedia di rumah itu. Rumah tua, tempat mereka menyekap Syifa juga waktu itu. Bu, tenanglah, semua orang akan membantu menyelamatkan Bapak, pucuk Olin yang menunjukkan sisi manisnya. Lapor Pak, sepertinya mereka melewati jalan lain, bukan jalan utama yang ada di kantor ini, lapor Pak Satpam. Jalan lain? Berarti mereka benar-benar paham perusahaan ini dan seluk-beluknya, pikir Reza. Kalian, lanjutkan pekerjaan, jangan ikut-ikutan mengurusi masalah ini, kalian tak boleh lengah. Perintah Reza pada semua yang ada di lokasinya bersama Syifa dan Olin. Semua pun membubarkan diri dan menuju tempat masing-masing. Polisi pun datang meninjau tempat kejadian perkara. Mereka menanyai semua saksi, termasuk Olin yang memang ada di sana ketika kejadian. Dan Olin menceritakan semua sesuai yang ia ketahui. Syifa begitu terpukul mendengar ketika Bagas ditangkap tanpa bisa melawan sama sekali. Fah, aku antar pulang ya, tawar Reza. Syifa menggeleng dengan terus memeluk kacamata milik Bagas. Kalau ibu di sini, ibu hanya keinget Bapak atau mau setemani di rumah, tawar Olin yang begitu cemas melihat kondisi Syifa. Olin dan Reza saling lirik, lalu Reza berinisiatif menggendong Syifa dan membawanya keluar. Mau kemana? Tanya Syifa lemah. Pulang, kau perlu istirahat, Olin akan menjagamu, ujar Reza. Reza membawa mobilnya sendiri. Sementara Farhan, ia minta untuk menjemput Mama Ayu dan Papa Erlan sementara harus turun tangan mengurusi kericuhan yang kembali datang. Tolong Om, Syifa Don, jadi Reza harus membawanya pulang. Baik Zah, tolong jaga dia baik-baik. Bila perlu bawakan dokter keluarga untuknya, pinta Papa Erlan. Reza hanya mengiyakan. Ia menyetir mobilnya dengan kencang, sembari terus memperhatikan HP-nya. Ia berharap akan ada kabar selanjutnya akan Bagas, entah dari polisi atau dari penculiknya. Sayangnya, dalam kondisi seperti ini aku tak bisa ke rumah Papa. Aku hanya ingin memastikan jika bukan dia pelakunya. Batin Reza yang kian semrawut rasanya. Tiba di rumah, mereka disambut oleh Mama Ayu yang tak kalah cemasnya. Apalagi menatap Syifa yang begitu lemah hingga harus digendong oleh Reza. Fah, bangun nak, pucuk Mama Ayu. Tante, Reza pamit ke kantor. Reza titip Syifa, Olin akan bantu tante di sini. Olin? Tanya Mama Ayu. Bu, saya Olin, OB baru di kantor, sapa Olin, mencium tangan Mama Ayu dengan ramah. Reza kembali pergi. Sepanjang jalan ia hanya memikirkan Bagas dan bapaknya. Setidaknya Syifa aman, karena berada di rumah dengan orang-orang kepercayaan. Apalagi ayah dan ibunya juga akan datang ke sana.